Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya M. Afdal Saputra, NIM 18129276, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam ABK dan peran orang tua ABK dalam pendidikan inklusi. Baik, sebelum kita membahas macam-macam ABK dan peran untuk orang tua, kali ini yang pertama kita harus mengetahui pendidikan inklusi itu adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-temannya siswanya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Yang selanjutnya itu pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang berusia dengannya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, anak yang memiliki gangguan pada penglihatannya baik sebagian ataupun menyeluruh. Yang kedua, tunarungu, anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya baik sebagian atau keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunalaras, anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang keempat, tunadaksa, anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, tulang. Yang kelima yaitu tunagarita atau Down syndrome, anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata, yaitu IQ berada di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi, maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagarita terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tunagarita biasa dan Down syndrome. Yang keenam yaitu cerebral palsy, gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh yaitu gifted, anak yang memiliki potensi di atas rata-rata. Anak pada umumnya meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Yang kedelapan yaitu autisme, kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, berperilaku, serta hubungan sosial. Yang kesembilan yaitu Asperger disorder atau AD, sama halnya dengan autisme yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku, dan hubungan sosial. Hanya saja, anak yang menderita gangguan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak mengidap autisme. Yang membedakan adalah kemampuan bicara dari anak Asperger lebih jauh atau lebih baik dibandingkan dengan autisme. Yang ke-10 yaitu Rett disorder. Gangguan perkembangan anak ini masuk ke dalam kategori ASD. Yang termasuk ke dalam gangguan Rett disorder ini adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai menginjak usia 18 tahun. Yang ke-11 yaitu ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif, merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat yang lainnya. Tak hanya itu, rentang konsentrasinya juga sangat pendek dan sering kesulitan dalam mengikuti akademik. Yang ke-12 yaitu lamban belajar atau slow learner, anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal namun belum sampai ke tahap tunagarita. Yang ke-13 yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal yang spesifik.
Baik, yang selanjutnya itu cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sebelum menangani anak, tentu pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya harus Anda tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak Anda saat ini. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Yang ketiga, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Yang keempat, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak berkebutuhan khusus khususnya sendiri. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak berkebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum lainnya, sehingga Anda tak perlu memanjakannya, anak terlalu berlebihan. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus Anda perhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Yang kesembilan, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Yang ke-10, pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya, karena kondisinya yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Yang ke-11, ikuti saran pakar. Bagi Anda yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ke-12, pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya bisa mengalami risiko bullying karena kondisinya yang berbeda dengan dari anak-anak pada umumnya. Yang ke-13, ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditunjukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.